Oke, Kang Asep. Jadi dasar hukum yang harus menjadi pegangan dalam membagi kuota haji tambahan ini apa? Ya, satu-satunya undang-undang yang menentukan angka mungkin undang-undang haji. 98 sama 2 ya, punya Bu Melisa ya. Nah, 92 sama 8. ya, 92 sama 8 itu hanya jelas tertulis ya. Tekstual, limitatif. Artinya jelas batasannya. Kenapa harus 92 dan 8? 92 untuk kuota haji reguler, 8 aja. Karena kalau yang 92 itu kan kebanyakan orang-orang seperti saya, orang-orang yang tidak mampu mengumpulkan uang, jualan apa. Kalau yang 8 itu kan haji khusus. Kalau haji khusus itu kan kebanyakan bukan orang halus ya, pasti banyak pulusnya gitu kan supaya mulus gitu kan. Nah, kalau sekarang kan konteksnya kuota tambahan, masih berlaku nggak pakai Enggak, undang-undang udah jelas 92 sama 8 itu jelas ya pembagiannya. Kan di ayat 1 2 3 4-nya jelas kapan harus berubah ke yang lain-lain gitu kan. Tidak sembarangan. Haknya reguler loh 98 tadi antrian gitu kan. Nah, yang jadi masalah bagi saya gini. Tadi 92 8, jadi 50-50. Kenapa nggak 40, 60, kenapa nggak 30, 70? Dari 2 naiknya ke 50 gede. Apa katakanlah itu kebijakan PMA apa. Cuman kan menarik bagi saya. Ya kenapa naiknya 50 gitu dari 8 ke 50. Tadi kan bukan makhluk halus kan. Ya, saya harus berani mengatakan pasti itu ada yang hangus supaya mulus. Tapi argumentasi dari Mbak Melisa bahwa sudah ada dari SK kemudian PMA. Ya gini kan Mbak Melisa maupun Pak Jamin udah pada pinter nih, guru saya dua-duanya. Kan undang-undang itu kan jelas menentukan tadi tekstual 92 sama 8. Ya udah itu udah pasti hitungannya. Saya masuk fakultas hukum itu kan goblok matematik gitu kan. Kalau 928 sekarang berubah 50-50, berarti dulu aljabar matematiknya gimana? Kan pertanyaan saya kenapa nggak 40-60, kenapa nggak 7-30? Itu sudah dikunci, katakanlah kebijakan. Bolehkah peraturan di bawah kebijakan-kebijakan itu? Kan bukan injak sana injak sini, apalagi ya yang lain-lain. Yang nggak boleh nyimpang dari situ dong. Jadi harusnya. maksudnya pertimbangannya apa gitu? Makanya pertimbangannya apa? Tadi jangan karena itu khusus, dapat mulus, hangus, mulus. Nah, jangan itu pasti ada sesuatu gitu. Berarti sekarang kita bicara pertimbangan nih. Ya, pertimbangannya apa kenapa, Mbak Melisa gitu, sampai jadi, angkanya keluar 50-50? Ini bukan lagi soal hanya hukum ya, tapi ada pertimbangan teknis mungkin? Pasti. Selain landasan hukum yang tadi diyakini, karena pada tahun 2023, tanggal 22 Mei 2023 sebelum penyelenggaraan haji 2023, yang ketika itu kita mendapat kuota tambahan 8.000. Seluruh pemahaman dari anggota Dewan kita bisa lihat di notulensi rapat tanggal 22 Mei itu, ketika kuota tambahan kita dapat 8.000, semuanya mendorong untuk haji khusus, gunakan kebijakan menteri, mendorong ke haji khusus. Bahkan di tahun itu pun dinyatakan oleh baik Bapak Yandri Susanto, Bapak Marwanda Sopang, anggota DPR. Pertanyaannya kenapa mereka dukung khusus, kenapa harus dukung khusus gitu? Itu pendapat atau putusan? Bukan, ini kan saya sampaikan notulensi rapat. Bahkan orang-orang di legislasi yang ikut membuat undang-undang itu mengilhami bahwa keputusan untuk mengambil kebijakan terkait dengan kuota tambahan itu adalah kebijakan menteri. Nah, kita bisa lihat notulensinya terbuka untuk umum. Ya mungkin kan DPR ngajak itu supaya mereka ikut rombongan seperti haji khusus lah. Selain ada landasan hukum tadi, kita juga punya pertimbangan teknis. Juga nyorong catering, Pak. Ya punya catering, punya juga travel biro. Kan bisa dilihat padahal undang-undangnya jelas tidak pernah ada penerapan kuota pokok dengan kuota tambahan itu berbeda. Kuota tambahan itu hadirnya jauh di ujung. MOU itu saja udah 8 Januari, praktis 3 bulan sebelum keberangkatan. Kita lihat presiden ke belakang, pernah nggak jamaah haji reguler diberangkatkan melebihi 8.000 atau 10.000 paling tinggi? Nggak pernah ada presiden melebihi itu. Bahkan tahun 2023 pun yang 8.000 kuota itu masif luar biasa, crowded luar biasa dan banyak insiden. Nah, sehingga penyelenggaraan haji 2024 tentu berkaca kepada penyelenggaraan haji 2023. Nah, dengan waktu terbatas, hitungan tadi luasan kenapa 50 gitu? Iya, karena ada. Jadi gini, Kang Asep, jadi memang sudah dibuatkan berbagai simulasi. Ketika simulasi di Saudi ada berbagai simulasi 50-50, 70-30 itu sudah dilakukan simulasi. Tetapi maksimal dari kredit jamaah ketika dimasukkan 10.000 itu sudah paling maksimal. Ya, dalam hitungan kredit 0,7 itu sudah berbahaya. Nah, tadi Bang Boyamin sampaikan sudah begitu padatnya di Mina itu. Kemudian pada saat itu pun Komisi 8 komplainnya apa? Kasur kayak anak TK, kredit luar biasa, sesak
desak-desakan dengan Soalnya cuaca ekstrim. bagi Arab Saudi mah yang penting 20.000 kita diatur dalam negeri kan 92 itu kan. Di sana mau berapa pun nggak ada urusan kan. Iya, tapi kan pada presiden yang pernah ada, bahkan ketika kuota tambahan kita bisa tidak ambil, ketika itu sudah tidak memungkinkan, ketika kapasitas sudah terbatas, itu memang kewenangan atribusi menteri. Nah, sekarang begini, ketika tadi Mbak Melisa atribusi menteri kenapa 50? Karena atribusi menteri, karena ada hitungan Ya tadi kan atribusi kenapa Pak Yakut ini 50? Dasarnya apa 50? Alasannya Iya. anggota Kenapa dewan 70 gitu loh maksudnya. Karena tadi saya Berbagai simulasi karena tadi sudah ada dilakukan. berbagai simulasi. Saya pikir itu nanti kita akan bawa ke pembuktian ya. baik. Karena simulasi-simulasi itu sudah dilakukan dengan berbagai hitungan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu baru satu hal di Mina. Oke. Ada 2 hektar lahan yang hilang yang dipakai untuk perbaikan di Musdalifah. Lalu kemudian ada embarkasi di Indonesia yang tidak bisa menampung semua jamaah, pesawat dan lain sebagainya. Karena waktu mepet, sementara jamaah sebegitu banyaknya. Oke. Nah, kemudian itu disampaikan kepada Saudi dan disepakati bersama yang namanya MOU itu Fakta Sunt Servanda. Ya berlaku kepada kedua belah pihak. Oke, baik. MOU dan perjanjian beda nggak Pak? Emang perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tapi Ya, tapi kan yang kami Undang-undang beda. Nah, sehingga menjadi sejak kapan perjanjian. Pak MOU jadi fakta Kalau putus sepakat, kalau bersamakan belum. baru kalau segitu. diakui oleh jangan para ribut dengan pihak masyarakat. bahwa Saya MOU itu tanyakan adalah dengan beliau. kesepakatan bersama karena di dalam unsur-unsur baik. pasal MOU Sejak itu kapan MOU itu jadi fakta Sunt Servanda? iya Belum jadi karena perjanjian itu. ini saya jelaskan Yang jadi fakta Sunt Servanda. Oke, apapun namanya, sepanjang para pihak menyepakati itu dan Tapi di dalam kembali Mbak unsur-unsur Sarisa, pasal itu. perjanjian tadi kenapa harus 50? Perjanjian Gitu antar aja. negara itu Ya, bagaimana itu kan syaratnya masuk ada. ke wilayah pembuktian. Gitu loh. Gitu. Karena di dalam unsur pasal perjanjian itu dinyatakan bahwa MOU. itu menjadi MOU kan? itu menjadi undang-undang bagi para pihak Enggak kesepakatan lah, bagi tidak para sah antar negara kok. Kan Bang Boyamin belum Mbak Melisa sudah berusaha menjelaskan, Mas Boyamin dan Kang Asep punya Gimana? argumennya sendiri. Karena Bang Boyamin kan Sekarang ke membaca Mas MOU-nya. Sudah Mas baca Mustoli belum? ya. Saya tahun 2023 minta MOU udah dikasihkan. Iya, Bang- Bagaimana Bang segala Boyamin macam. sudah baca belum? Dirahasiakan MOU itu baru dibunyikan aja untuk ini Iya, urusan Bang ini. Yang lain-lain Bang bagaimana? Boyamin sudah baca belum MOU-nya? Loh, lah ya saya Belum, minta kan? MOU keseluruhan seperti apa, bagaimana tentang pelayanan, bagaimana segala macam ini kan Iya, dibuka urusan artinya aja. Bang Boyamin belum baca bahwa memang udah terkait dengan dikasih kok. 50-50 itu dimuat di dalam MOU. MOU perjanjian antar Bisa negara kita- itu jelas harus disetujui DPR segala macam. Ini kan hanya omong-omong dituangkan Nah, dalam bahkan di tulisan. dalam tanda tangan MOU itu dihadiri oleh DPR gitu loh. Maksud Dihadiri tujuan oleh DPR pada saat tanda tangan iya. Saya perkara kan nanti Oh, DPR boleh, ada, saya ada itu juga. melanggar Oke. undang-undang Ada. DPR Dihadiri sendiri. ya? Itu Saya laporkan, dihadiri. kalau terpilih saya laporkan MKD itu. Oke, baik. Itu dihadiri oleh anggota DPR. Ada kok di dalam Silakan berita. dibawa ya nanti ya. Sekarang Pak Mustoli berbicara terlebih dahulu. Karena ada argumen yang berbeda lagi dari Ya. Pak Mustoli yang mengatakan bahwa sebetulnya Menak Yakut ketika itu tidak melanggar aturan pembagian kuota haji tambahan. Anda dengan tegas mengatakan itu sejak 2024. Kenapa Anda bilang begitu? Iya, saya sampai hari ini masih berpegang pada pendapat saya. Belum ada qaul jadid. Nah, artinya begini, bahwa atribusi kewenangan itu kan jelas tertuang di pasal 9. Jadi kalau kita melihat konstruksi daripada penyelenggaraan ibadah haji, itu kuota itu sebetulnya dari tahun ke tahun itu sebenarnya berbeda-beda. Angka 221.000 itu sesungguhnya itu dari 2019 ke sini. Kecuali tahun 2022 itu 100.050. Nah, oleh karena itu kemudian pasal 9 ini menurut saya menjadi way out ketika terjadi situasi-situasi seperti penambahan kuota tadi. Nah, tapi tadi saya agak agak tidak sependapat dengan Kang Asep terkait dengan angka 92 itu sudah pasti. Angka 92 itu kalau kita baca bolak-balik sampai 2 kali kiamat tidak akan ketemu. Jadi kesimpulan daripada angka 92 itu diambil karena konsekuensi daripada pasal 64 ayat 2. 8%. Nah, 8% itu kan ngunci untuk kuota Khusus. yang sifatnya haji khusus dan kuota yang normal dalam arti kuota dasar. Nah, maka kemudian ketika kemudian tadi Kang Asep bilang ada hal menyangkut terkait dengan angka 92, tidak ada angka 92. Yang ada itu adalah karena sudah diambil 8% sehingga asumsinya kemudian muncul 92%. Logika kita 100 juga 8, Sesungguhnya 92. begini, ada banyak saya sebagai Komnas Haji yang kemudian menggeluti dan kemudian mengadvokasi isu-isu haji dan umroh belasan tahun begitu ya. Tentu dengan adanya langkah KPK melakukan tindakan penegakan hukum terhadap ini sangat setuju.
Dan bukti kecintaan kita kepada KPK itu kan dengan cara apa? Tidak kemudian serta-merta yang disampaikan KPK itu kita telan mentah-mentah, kita filter. Contoh misalnya terkait dengan kerugian negara nih, yang menjadi konstruksi Undang-Undang Tipikor yang diterapkan oleh KPK kepada Gus Yakut dan Gus Alex gitu ya. Kerugian sosial. Itu juga kita bisa challenge itu. Yang kemudian misalnya begini. Kalau misalnya KPK menggunakan kalau yang disangkakan itu adalah menyangkut kerugian negara terkait dengan basisnya adalah APBN, APBD, PNBP atau kemudian yang terkait dengan BUMN, itu clear, no debat di situ, no issue. Sekarang gini, katakanlah di undang-undang tadi tidak ditentukan lah ya, misalnya ditafsirkannya 92 bukan 8. Nah, tapi persoalannya kenapa reguler sama khusus sama 50-50 gitu. Iya, itu tadi saya sampaikan ada perhitungan-perhitungan itu. Ya, karena kalau lebih kepentingannya reguler lebih diutamakan dari kelompok khusus ini kan. Iya, tapi betul. kan aneh gitu kan, kenapa sama statusnya aneh, padahal kan? reguler sama khusus itu dua hal yang berbeda. Itu Kan tadi sama sebenarnya- harusnya kan minimal 60, Tidak 40, Tidak anehnya 55, kenapa? 45. Tidak Tidak aneh juga. kalau misalnya kita melihat konteks misalnya tahun 2023. Enggak, aturan yang terakhir aja undang-undang Bukan. itu, Pak. Ini kan ada konteks Iya. yuridis dan ada konteks sosiologis kan. Ya, tapi kan itu kan jelas tekstual kok di situ penarikan lebih, bahwa reguler itu lebih Karena banyak di situ daripada khusus. di pasal 9 itu mengatribusikan bahwa ketika terjadi Ya. kuota tambahan itu menjadi kewenangan penetapan. Ya yang tadi menetapkan kadang kalau menteri, kata gitu. kewenangan, Nah, kenapa oleh karena kewenangan tadi harus sama gitu antara reguler sama khusus? Ya, dilihat Karena ke khusus belakang. duitnya banyak, lebih banyak berkepentingan. Nggak juga, saya Oh kira enggak tidak- lah, tidak kita juga. udah tahu lah kalau Tidak yang juga. haji khusus itu kan orang kaya semua. Ya, tapi kan Belum itu tentu yang kerja punya proses biro jasa pembuktian juga hukum siapa, kan tidak di begitu DPR ya. siapa. Jadi Kita dilihat tahu ke lah belakang. itu Oke. mah. Kang Asep. Ya, Dilihat satu tinggal konsep sebentar. Benyamin. Maksimal yang pernah ada. Ini balik itu. lagi ya, balik lagi ke alasan kenapa pembagian kuotanya segitu. Tapi itu kita sepakat, sepertinya sepakat bahwa ini tidak akan sepakat di sini. Iya, betul. Makanya Pak Mustoli tadi mau melanjutkan dulu poinnya soal pasal 2 dan 3, konstruksi pasal. Soal konstruksi yang dituduhkan Kerugian kepada negara. terkait dengan kerugian negara. Ini saya kira merupakan hal baru yang baru diterapkan oleh KPK terkait isu haji. Di luar dasar dan unsur delik. Nah, misalnya Undang-undang begini, Tipikor. karena selain undang-undang misalnya undang-undang BPK, undang-undang APBN, undang-undang PNBP, ya kan, itu kita clear itu. Tapi ingat di undang-undang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji itu ada undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Iya. Nah, ini yang kemudian nanti problematis ketika KPK ingin membuktikan bahwa apakah ini kerugian negara atau bukan. Kenapa seperti itu, Pak? Kalau kita rinci misalnya dari undang-undang 34 tahun 2014 junto pasal 9 dan pasal 13 PP nomor 5 tahun 2018. Sistem keuangan haji itu dikelola secara menggunakan ekonomi syariah. Basisnya adalah akad wakalah. Apa itu akad wakalah? Akad wakalah itu adalah titipan. Jadi saya sebagai sohibul mal, sebagai pemilik dana menitipkan uang. Uang itu, uang awal itu namanya uang setoran awal. Oke. Yang nanti ketika ditentukan oleh DPR bersama dengan pemerintah, dalam hal ini adalah waktu itu Kementerian Agama, sekarang Baik. Kementerian Haji, itu kemudian nanti dikembalikan lagi kepada jamaah haji. Intinya uang Ya, jemaah tapi bukan kan uang kalau negara. Itu maksud Undang-undang Anda ya? BPKH, saya sih tadi ini, mumpung Oke. belum Undang-Undang BPKH. Sebentar, biar Kenapa pemirsa orang haji paham. reguler yang Ya. tidak antri berangkat tahun itu bayarnya sama dengan haji yang lain? Bayarnya gimana? Ada orang yang meninggal dan lain sebagainya, terus kemudian banyak yang berangkat. Terus diganti orang yang tidak antri, berangkat daftar tahun itu juga, berangkat tahun itu juga. Bayarnya kok sama dengan haji yang lain? Harusnya kan 93 juta keseluruhan. Ya. Terus BPKH mensubsidi sehingga orang 50 juta. Ini kan yang antri 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Lah ada 1-2 orang, banyak sih sebenarnya, yang 0 tahun berangkat haji reguler, bayarnya juga cuma 50. BPKH kecolongan juga, harusnya dia bayar 93, tidak dapat hak subsidi. Ada nggak? Kalau jawab nggak ada, saya Loh, akan saya kira butuh- kalau itu kasuistis sifatnya. Nah, loh, iya, ini kan keseluruhan. Kalau itu sifatnya kasuistis. Gimana? Loh, Jangan apalagi kemudian ngomong kasuistis kemudian. itu karena kasuistis. prakteknya begitu. Nah, sekarang dari 10.000 itu berapa orang yang kemudian mengalami hal serupa seperti itu? Loh, sekarang saya datanya? balik. Itu harusnya Loh, untuk enggak. antrian. Haji Enggak, plus antrian. Loh, sampean kan mengatakan bahwa itu ada yang bayarnya cuma 50 juta. Ada berapa orang yang misalnya mengalami hal seperti itu? Loh, ya justru itu salahnya Loh, BPKH. justru kok Ini salah kan BPKH? tanya-tanya BPKH. Jangan
lempar ke Nah, ini BPKH. nanti- Loh, enggak, memang BPKH salah. Lo enggak, BPKH itu Mas Boy, BPKH itu Anda tahu, BPKH itu hanya sebagai juru bayar, makanya disebut Berarti yang salah Kemenang dong. Bukan, tidak salah, Loh, enggak salah dia. Oh, ini ada beberapa Konstruksi, orang berarti, yang harusnya bayar 93 enggak berhak berarti subsidi. Mas Boy tidak memahami antara keterkaitan undang-undang terkait dengan undang-undang keuangan haji dengan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Beda. Jadi begini Pak, kalau misalnya Iya, gimana? gini, Ini biasanya makanya nanti BPKH tambah masukan jadinya kan. Gitu. makanya BPKH itu sering di roasting oleh lembaga-lembaga lain sebagai lembaga yang juru bayar saja. Kenapa? Karena di konstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu mengunci BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, itu hanya yang terlibat secara aktif itu cuma dua pihak. Yang pertama itu adalah Kementerian Agama waktu itu ya. Iya. Yang kedua adalah DPR. Nah, dia cuma dilibatkan untuk bayarin saja. Begitu DPR dan kemudian Kementerian Agama mengesahkan dan ada kepresnya, kepres BPIH yang ditekan oleh Presiden, maka dia bayar. Tapi sebelum dibayar harus ada pengantar dari Kementerian Agama bahwa ini bayarnya sekian. Contoh, hari ini misalnya terjadi di Kementerian Haji yang baru ini, itu terjadi. Tapi ini di haji khusus. Apa yang terjadi? Haji khusus sudah banyak yang lunas, tetapi kemudian belum dicairkan oleh BPKH. Kenapa? Karena BPKH merasa belum mendapatkan surat dari mana? Dari Kementerian Haji. Kementerian Haji kemudian beralibi bahwa karena belum melengkapi persyaratan-persyaratan. Sedangkan jamaah-jamaah haji merasa oleh travel itu sudah melengkapi semua. Ya. Nah, itu Udah, kira-kira begitu. Jadi catatan nanti berarti yang salah Kementerian Agama orang yang 0 tahun bayar hanya 50 Bukan. padahal harus Makanya 23, berarti pertanyaan nanti saya biar ada berapa ini. peristiwa yang kemudian dialami oleh oleh jamaah-jamaah haji yang seperti itu. Karena tahun 2014 Bang Mas Boy, 2025 kemarin itu Singkat saja, Pak kami Mustoli, juga karena ini sebenarnya menemukan kita berbicara ternyata hal yang bahkan berbeda lagi nih. mereka yang sudah nyampe di Arab Saudi dipulangkan karena Iya, visanya dibatalkan. betul. Tapi saya hanya bisa menyatakan baru satu peristiwa ini yang kita temukan. Gitu. Dan 2025 yang tidak ada kuota tambahan juga ada 0 jamaah yang berangkat dari haji khusus. Nah, Karena berapa? secara regulasi Apakah ini sistemik? ada. Pertanyaan gini Mas Boy. Ya. Pertanyaan begini Mas Boy. Apakah yang tadi Mas Boy sampaikan itu sistemik atau ada oknum? Karena kenapa? Yang lapor ke saya misalnya di 2025, 2024 bahwa mereka ditawari tadi misalnya cuma 50 juta atau top up sekian, tapi andiran ada. Tapi bagi saya ini tidak bisa kemudian digeneralisir sebagai sistemik, sebagai kebijakan. sebagai policy. Baik, oke. Bapak Ibu sekalian, kita harus break terlebih dahulu ya. Nanti di segmen berikutnya kita akan fokus membahas soal konstruksi hukum pasal yang diterapkan KPK dalam kasus ini, yaitu pasal 2 dan 3. Kenapa ini penting? Karena pasal yang digunakan, kita yang awam mungkin akan lebih paham kalau ini pasal penyuapan. Ada yang memberi suap, ada yang menerima suap. Tapi ternyata yang diberlakukan adalah pasal bagaimana seorang pejabat melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan ada kerugian negara atau perekonomian negara. Mungkin kita yang awam berpikir, bukankah ini uang jamaah atau hak jamaah reguler yang dirugikan, tapi kenapa menjadi kerugian negara? Nanti kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.